Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar akuntansi keuangan 2 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Cahening Budi NPM 20 10 10 20 45, yang kedua Umi Hasanah yaitu dengan NPM 20 10 10 20 47, dan yang terakhir yaitu Pramada Ananta dengan NPM 20 10 10 20 77. Di sini kelompok kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai liabilitas jangka panjang. Karakteristik liabilitas. Liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Definisi liabilitas keuangan. Berdasarkan PSA ke-50 atau revisi 2014, instrumen keuangan merupakan penyajian adalah setiap liabilitas yang berupa 1. Kewajiban kontraktual, 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif dan derivatif. Pengakuan awal dan pengukuran. Yang pertama, klasifikasi liabilitas keuangan. Yang kedua, liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga, liabilitas lainnya. Contoh penerbitan obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Seruni menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan tingkat bunga kupon 10% yang dibayar semesteran tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif adalah 8%. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk penyelesaiannya yaitu harga obligasi nilai sekarang dari pokok utang yaitu sebesar 100 juta dikalikan 0,9756 dengan hasil 67.560.000 dikurangi dengan nilai sekarang dari bunga yaitu sebesar 100 juta dikalikan 10% dikalikan 6/12 dikalikan 8,1109 ketemunya 40.554.000. Hasil nilai sekarang dari pokok utang dikurangi dengan nilai sekarang dari bunga yaitu sejumlah 108.114.000. Obligasi dijual pada harga minimum yaitu jurnalnya kas didebit sama dengan 108.114.000. Utang obligasi dikredit yaitu sebesar 100 juta dan premium obligasi yaitu dikredit dengan sebesar 8.114.000. Penerbitan obligasi. 1. Harga wajar obligasi atau harga jual dapat berbeda dari nilai nominalnya. 2. Harga jual lebih dari nilai nominal. Liabilitas dijual dengan harga premium. 3. Harga jual kurang dari nilai nominal. Liabilitas dijual dengan diskon. Contoh penerbitan wesel bayar tunai. PT Doha menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 100 juta rupiah yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. PT Doha menerima 86.383.760. Ini cara mengerjakannya. Itu sebagai berikut, yang hasilnya 0,05 atau 5%. Tingkat bunga sebesar 5% akan digunakan untuk mengamortisasi diskonto yang timbul. Penerbitan wesel bayar. Wesel bayar dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan atau baik pokok maupun bunga. 1. Penerbitan secara tunai. 2. Penerbitan secara non tunai. 3. Penerbitan secara tunai dan hak tertentu.
instrumen keuangan majemuk. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran liabilitas jangka panjang setelah pengakuan awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan, entitas mengidentifikasi pengakuan atau mengeluarkan dari laporan posisi keuangan liabilitas keuangan jika kewajiban yang diletakkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian liabilitas keuangan baik keseluruhan maupun sebagian dihentikannya jika debitur melepaskan liabilitas tersebut atau bagian darinya dengan membayar debitur atau baik menggunakan kas, aset keuangan, barang, atau jasa. Persyaratan dan modifikasi persyaratan utang. Apabila terjadi pertukaran instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, maka pertukaran dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Hal yang sama juga berlaku apabila dilakukan modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada pada saat ini. Penyajian dan pengungkapan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk kemungkinan rekonsiliasi terhadap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, ada nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Kemudian ada pengungkapan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. Kemudian ada analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Analisa laporan keuangan. Beberapa rasio keuangan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang antara lain, yang pertama ada debt equity ratio atau total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua ada debt to asset ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Yang ketiga ada time interest earned atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.